Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kita akan bahas soal berkaitan dengan CPNS, yaitu adalah soal terkait dengan TWK atau tes wawasan kebangsaan. Dan biasanya ini juga akan muncul di tes CPNS 2024. Let's go, kita move ke soal yang pertama, di mana di sini kita ingin menjawab beberapa soal nantinya terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Tes pertama adalah jika sifat rasional dari nasionalisme ialah adanya sikap realistis dan keterbukaan, hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus gitu ya. Kita punya opsi A, B, C, D, dan E di sini, dan kita analisis satu persatu, di mana kalau kita lihat opsi yang A itu adalah bersikap apa adanya sesuai kondisi bangsa, dan yang B ini adalah memberikan ruang bagi semua dan melampaui batas-batas suku, agama, dan ras. Dan yang opsi C, kita bisa lihat di sini adalah berani mengambil yang baik dari luar dan memperbaiki bangsa sendiri. Jadi kata kunci di sini adalah berani dan kita mengambil yang baik dari luar dan memperbaiki bangsa sendiri. Sementara itu, opsi yang D kita lihat di sini adalah membebaskan bangsa lain untuk mengadopsi sistem nasionalisme Indonesia, gitu ya. Dan jika kita lihat opsi yang E di sini, itu adalah memberikan kepada warga negara untuk memberikan ide terkait dengan nasionalisme, gitu ya. Nah, jawaban dari soal seperti ini adalah kata kunci dalam soal ini adalah realistis dan keterbukaan, gitu ya. Artinya adalah nasionalisme di Indonesia bersifat fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan zaman namun tetap mampu menyaring segala bentuk pengaruh luar yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Otomatis jawaban yang tepat adalah jawaban yang C dari soal seperti ini. Selanjutnya kita akan move ke soal berikutnya atau soal kedua dalam kasus ini. Soal yang kedua adalah semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan kepada gitu ya. Jadi kita ingin cari di sini semangat dalam membangun pendidikan skala nasional gitu ya pada masa pergerakan kemerdekaan. Opsi yang A adalah lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Dan opsi yang B, masyarakat pribumi belum tertarik kepada pendidikan gitu ya. Sementara opsi yang C, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar gitu ya. Sementara opsi yang D, pendidikan kolonial tidak bergantung pada masyarakat pribumi. Dan yang E, corak pendidikan nasional berlatar barat dan terbatas. Untuk menjawab soal ini kita lihat kunci jawabannya, di mana pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat gitu ya. Sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat saja. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Berikutnya kita lanjut ke soal yang ketiga dari kasus ini, di mana nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa ya. Jadi di sini kita akan mencari arti dari nationalism of humanity. Yang A adalah kemanusiaan adalah satu, dan B adalah karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, C jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, dan D kemanusiaan adalah sebuah karakter, E adalah kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. Jawaban dari soal seperti ini adalah pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan bangsa Indonesia. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang A. Untuk melengkapi jawaban yang tepat dalam soal yang ketiga ini. Berikutnya kita coba move ke soal yang keempat atau soal selanjutnya berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan, di mana salah satu bentuk implementasi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah gitu ya. Yang pertama atau A adalah membeli produk impor. Ini tentu saja tidak gitu ya. Dan B mengabaikan budaya lokal, C menggunakan produk dalam negeri, dan D menyebarkan berita palsu, E mengutamakan kepentingan pribadi. Dari sini kita bisa sebenarnya langsung mendapatkan jawaban, di mana yang kita cari adalah sifat nasionalisme
maka kita harus menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung kemajuan yang ada dalam negeri gitu ya. Maka otomatis yang tepat dari soal ini adalah jawaban yang C, menggunakan produk dalam negeri. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang berhubungan dengan TWK juga. Di mana dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Desa Sukamaju mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh warga desa. Setelah upacara diadakan, lomba-lomba tradisional seperti panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung. Semua warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa Sukamaju adalah contoh dari gitu ya. Jadi kita ingin mencari ilustrasi dari kegiatan di Desa Sukamaju ini termasuk ke dalam sifat seperti apa gitu ya. A adalah patriotisme, B liberalisme, C kapitalisme, D individualisme, E imperialisme. Sebenarnya dari sini kita bisa langsung tahu jawabannya tepat adalah patriotisme seperti itu ya. Karena nggak mungkin liberalisme, kapitalisme, dan individualisme, dan imperialisme.